Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang udah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton video ini. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Kali ini kita akan membahas tentang tips-tips mengetahui bahwa dia adalah teman sejati kamu. Manusia itu memang makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ya. Walaupun bantuan yang terbesar itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantara orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga, saudara kita, maupun teman-teman seperjuangan kita. Nah, seperti halnya keluarga, teman juga selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, seandainya kita ingin pergi sekolah, kita ingin bekerja, itu teman itu yang selalu ada di samping kita. Gak mungkin lah kan kita bersama terus sama keluarga kita pengen sekolah yang keluar gitu kan, keluar dari kampung kita atau dari rumah kita atau dari lingkungan kita, otomatis keluarga itu tidak ikut, itu menyertai kita, yaitu teman. Manapun kita berada, teman itu pasti selalu ada, baik itu teman baru ataupun teman lama. Nah, kalau teman lama mungkin kita udah tahu lah kan apa sifat-sifatnya, watak-wataknya, dan karakter-karakternya. Kita paling susah itu untuk mencari teman baru. Kalau saya pribadi itu susah banget untuk kenal sama seseorang, susah banget untuk memulai perkenalan, dan susah untuk mengucapkan Assalamualaikum, hai, nama saya ini, nama kamu siapa? Itu susah banget. Bukan faktor apa ya, karena mungkin masa minder atau malu atau kurangnya percaya diri kita untuk memulai pertemanan gitu. Nah, bagaimana seandainya teman kita yang menyamperin duluan? Itu juga saya dan mungkin kalian-kalian semuanya yang menonton video ini mungkin malu untuk nyapa duluan teman baru, khususnya yang memiliki tempat pekerjaan baru atau di sekolah baru atau di kampus baru. Itu kan teman-temannya semuanya itu kan nggak dikenal karena kita sendiri yang dari daerah kita gitu kan. Kalau saya sih cuma terdiam diri saja beberapa hari atau beberapa minggu sampai ada yang nyamperin, dan itu adalah teman kita gitu. Nah sih, untuk mengetahui bahwa dia itu teman sejati kita, cekidot. Yang pertama, seseorang itu berteman sama kita karena tulus. Kita lihat ketulusan dia, seberapa besar ketulusan dia berteman sama kita. Apakah karena kita ini mempunyai banyak uang, atau kita ini keturunan orang kaya, atau kita ini keturunan pejabat, atau kita ini keturunan raja. Sebenarnya kalau seperti itu kita harus tampakkan kepribadian kita tampakkan sifat asli kita. Jika seandainya dia masih mau berteman sama kita, dan itu adalah teman yang tulus. Jika seandainya dia mengetahui bahwa kita ini orangnya biasa-biasa aja, jarang mentraktir teman pun hanya pada saat kita lagi ada kiriman atau lagi gajian, seperti itu, nggak setiap hari. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang untuk mendekati seseorang, mencari teman baru, itu hanya untuk memandang bahwa dia itu dompetnya tebal, uangnya banyak. Nah, setiap hari dia bisa ditraktir di kantin, bisa dibelanjain di mall, seperti itu. Itu adalah teman yang tidak bagus. Jika seandainya kalian menemukan teman yang seperti itu, teman yang hanya untuk menguras harta kalian, saya sarankan jauhi. Masuk yang tips yang kedua. Adapun tips yang kedua yaitu untuk mengetahui bahwa teman itu sejati atau enggak, lihat dari kepribadiannya. Selain kita menampakkan kepribadian kita harus juga melihat kepribadian teman kita itu. Contoh, dia itu orangnya rajin atau enggak, dia itu pemalas atau enggak. Jika seandainya kita berteman sama orang yang pemalas, buat apa? Kita ini rajin, teman kita itu pemalas. Setidaknya kita untuk mengubahnya supaya menjadi rajin. Kalau seandainya kita ini pemalas, berteman dengan orang pemalas, 11-12. Oleh karena itu kita mencari teman yang rajin. Pertama, soleh, ini paling penting. Teman yang soleh, yang bisa ngajak kita sholat, bisa mengajak kita ngaji, bisa mengajak kita dengar-dengar kajian ceramah ustadz-ustadz, seperti itu. Kalau seandainya berteman dengan orang yang bejat, perhatikan juga diri kita, kadar keimanan kita itu tinggi atau rendah. Kalau seandainya rendah, lebih baik jangan. Nanti seandainya kalau iman kita rendah, diajak sedikit aja, bro, yuk kita curi buah. Buah apa? Buah mangga. Yuk. Hanya gara-gara buah mangga untuk mencuri. Oh my god, nauzubillah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita kuat untuk menolak ajakan kemaksiatan kepada teman-teman kita,
lebih baik ubah dia ke jalan yang benar, ajak teman kita itu menjadi soleh, seperti itu. Adapun tips yang ketiga, mengetahui bahwa teman itu tulus atau tidak itu lihat dari seberapa peduli dia sama kamu. Yang dia itu tahu bahwa kadar kita ini lemah, kadar kita itu suka malas-malasan, dia itu peduli sama kita. Kamu nggak sholat, kamu belum sholat ya, kamu udah belajar belum? Teman yang diajak oleh temannya, dia kadang menolak. Kadang dia tuh banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengabaikan bahwa temannya itu adalah peduli. Dan sesungguhnya teman yang peduli itu jaga baik-baik. Teman yang peduli itu dijaga, bukan dimusuhi. Kebanyakan teman yang peduli itu dimusuhi, guys. Seperti itu. Jangan ya. Nah, adapun tips yang terakhir, yaitu mengetahui bahwa dia itu adalah teman sejati kita, adalah teman yang menerima kita apa adanya. Teman yang seperti ini itu wajib banget dijaga. Kalau seandainya ada cocok sedikit, langsung kamu yang minta maaf, seperti itu. Contoh, kalau seandainya orang itu menerima kita apa adanya. Kalau seandainya kita lagi susah, dia akan membantu. Kalau kita lagi senang, kita yang bantu dia. Ada kecocokan, ada kesenjangan, dan ada kesetaraan, ada keserasian dalam persahabatan kalian. Persahabatan itu ikatannya lebih besar daripada ikatan cinta. Erat dari hubungan cinta beda jenis. Kadang ada nih kan cewek-cewek, kamu kok nggak perhatiin aku, kamu sibuk dengan teman-teman kamu. Jawab aja, Aku kenal kamu tuh baru seminggu, sedangkan teman aku udah 2 tahun. ya seperti itu aja sih. Kalau dia mau putus, putus aja, ya udah. Kecuali yang bilang seperti itu istri kamu. Misal istri kamu itu bilang, Abi kok main terus sih sama temennya, nah gitu. Jangan bilang, kamu itu kita baru nikah seminggu, sedangkan aku kenal sama teman aku udah seumur hidup. Nah itu sebenarnya temen yang udah nikah itu jangan diajak main lah. Kalau saya pribadi sih banyak teman-temanan yang udah nikah, jarang banget ngumpul. Pengalaman pribadi aku sih, banyak teman-teman aku yang udah nikah, mungkin dia bersenang-senang dengan istrinya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.